Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A yang beranggotakan 3 orang, yang mana terdiri dari yang pertama ada saudari Maharani dengan NIM F0A02001. Yang kedua ada Khalifah Rizmi dengan saya sendiri dengan NIM F0A02002, dan yang ketiga ada saudara Triswanto dengan NIM F0A02008. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kondisi lingkungan dan pencemaran pada industri konstruksi dalam MK Keselamatan Kesejahteraan Kerja Lingkungan. Lingkungan kerja, kondisi lingkungan dan pencemaran. Lingkungan kerja adalah suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, terutama bagi sebuah perusahaan dan kantor yang memiliki banyak karyawan yang bekerja. Lingkungan kerja ialah yang berpengaruh terhadap pekerjaan dan pelaksanaan tugasnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan sekitarnya. Antara manusia dan lingkungannya terdapat hubungan yang sangat erat. Kondisi lingkungan atau yang disingkat dengan KLN, KAKL adalah mengamati atau menyelidiki keadaan sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perubahan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pada industri konstruksi, dari diskusi yang telah kami lakukan, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kondisi lingkungan serta pencemaran yang berisiko pada lingkungan industri konstruksi. Yang mana untuk materi dalam poin pertama ini akan disampaikan oleh Saudari Maharani. Untuk Saudari Maharani dipersilakan untuk menjelaskan materi poin pertama ini. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Alif. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai kondisi lingkungan pada industri konstruksi. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara umum di Indonesia ini masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi pada saat bekerja. Di Indonesia pun setiap 7 detik terjadi satu kasus kecelakaan kerja. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka, dan dipengaruhi oleh cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis, dan menuntut ketahanan fisik yang sangat tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Kondisi pada lingkungan industri sangatlah banyak mengandung resiko yang cukup berat. Hal ini dikarenakan karena pada industri konstruksi lingkungan ini, pegawai sebagian besar berinteraksi dengan alat-alat pabrik yang jika para pegawai tersebut tidak memiliki kemampuan teknik untuk menggunakannya, maka akan berakibat fatal dan menimbulkan risiko yang sangat besar bagi pegawai tersebut. Untuk menghindari risiko, berikut ada beberapa hal yang harus diupayakan agar para pekerja senantiasa mendapati kondisi lingkungan industri konstruksi yang aman. Untuk poin yang pertama itu, para pekerja sebelum melakukan pekerjaannya harus memahami teknik ketika hendak menggunakan alat konstruksi tersebut. Yang kedua, memastikan alat konstruksi yang digunakan stabil dan sesuai standar. Yang ketiga, menggunakan alat safety yang dapat berfungsi sebagai pelindung pertama
jika ada masalah di lingkungan kerja. Pada poin ketiga ini, yang dimaksud adalah seperti APD. Dan yang terakhir, kita dianjurkan untuk mengikuti prosedur kerja yang berlaku. Memang, pada umumnya, resiko kecelakaan di bidang industri konstruksi itu sangat banyak. Namun, jika kita memperhatikan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, bisa mengurangi dampak dari resiko yang akan timbul bagi para pekerja atau karyawan yang sedang bekerja di lingkungan tersebut. Baiklah, untuk materi yang keduanya, saya kembalikan kepada moderator, kepada Saudara Ali, kami persilahkan. Terima kasih untuk Saudari Maharani. Baik, untuk poin yang kedua tentang pencemaran lingkungan ini akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Triswanto. Untuk Saudara Trisiswanto, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Khalifah. Di sini saya akan membahas untuk poin yang kedua tentang pencemaran lingkungan pada industri konstruksi. Jadi, pencemaran lingkungan adalah sesuatu atau segala macam bentuk yang dapat merusak atau merubah sesuatu bentuk tatanan lingkungan menjadi kotor atau tercemar. Pencemaran lingkungan industri atau limbah industri adalah hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri. Jenis limbah industri sangat beragam. Biasanya tergantung dengan produk apa yang dihasilkan. Dan juga pada industri konstruksi sangat banyak menghasilkan pencemaran atau sesuatu yang sangat berdampak merugikan, terutama bagi warga yang sekitar, untuk warga yang tinggal di lokasi industri konstruksi tersebut. Kemudian dampak pencemaran bisa berdampak pada kesehatan manusia karena tanah yang tercemar biasanya akan mengandung bakteri penyebab penyakit. Pencemaran tanah kadang juga bisa berdampak terhadap ekosistem. Untuk penggunaan yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman. Berikutnya ada beberapa pencemaran yang ditimbulkan dari industri konstruksi. Untuk poin yang pertama yaitu pencemaran udara. Limbah konstruksi yang dapat menyebabkan pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan dalam kurung benda yang menyebabkan pencemaran yang masuk ke dalam atmosfer. Biasanya dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat pencemaran utama yang karbon dioksida atau bisa disebut CO, sulfur dioksida, SO2, nitrogen dioksida, NO2, ozon, O3, dan partikel debu lainnya. Dampak pencemaran udara akibat udara tercemar berdampak bagi berlangsungnya hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro biasanya berdampak pada kesehatan seperti tubuh berkurang oksigen, kemudian menjadi lemas, dan jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dalam dampak skala makro seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon. Kemudian untuk poin nomor 2 yaitu pencemaran air. Kemudian pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air dapat menurun. Padahal air, khususnya air bersih, memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit. Dan kemudian limbah pembuangan konstruksi yang tidak tepat dapat mencemari air serta dapat berdampak pencemaran air tidak bisa dimanfaatkan. Maka karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap. Kemudian proses pembusukan limbah oleh pengurai pembentukan banyak oksigen. Biasanya dampaknya kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya akan berkurang. Baiklah, saya kembalikan ke moderator untuk
Terima kasih. Terima kasih Saudara Trisiswanto. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kesempatan kali ini, yang mana dapat disimpulkan dari materi-materi yang kami presentasikan itu, antara lain hubungan antara manusia itu sangatlah erat dengan lingkungan. Maka dari itu keselamatan dalam bekerja itu sangat harus dipikirkan dan didahulukan ya. Yang mana dalam poin pertama tadi terdapat 4 macam cara agar kita tetap aman dalam melakukan kegiatan di industri konstruksi. Dan tak hanya keselamatan kerja, pencemaran lingkungan juga harus sangat diperhatikan karena itu dapat berpengaruh juga dalam keselamatan kerja. Yang mana dalam poin kedua tadi itu terdapat 2 pencemaran, yaitu ada pencemaran air dan pencemaran udara. Dan banyak lagi jenis-jenis pencemaran yang lain. Saya selaku perwakilan dari grup A mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengambilan kata dalam presentasi ini. Kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.